أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita terjemahkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum telah melengahkan kalian. At-takatsuru saling berbanyak-banyak. Alhaakumut takatsur telah melengahkan kalian saling berbanyak-banyak. Hatta sehingga zurtum kalian menziarahi al-maqabiro kuburan-kuburan. Hatta zurtumul maqabiro hingga kalian menziarahi kubur-kubur. Kalla berhati-hatilah. Saufa ta'lamuna kalian akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamuna berhati-hatilah kalian akan mengetahui. Summa kemudian kalla berhati-hatilah. Saufa ta'lamuna kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamuna kemudian berhati-hatilah kalian akan mengetahui. Kalla berhati-hatilah. Lau ta'lamuna jika kalian mengetahui. Ilmal yaqini dengan pengetahuan yang yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini berhati-hatilah jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunna kalian akan melihat. Al-jahima neraka jahim. Latarawunnal jahima kalian akan melihat neraka jahim. Summa kemudian latarawunnaha
Kalian akan melihat neraka jahim ainal yaqini, dengan penglihatan yang meyakinkan. Tsumma latarawunnaha ainal yaqini, kemudian kalian akan melihatnya dengan penglihatan yang meyakinkan. Kalian akan melihatnya dengan penglihatan yang meyakinkan. Summa, kemudian, latus alunna, kalian akan diminta pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari itu, anin naimi, tentang kenikmatan-kenikmatan. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naimi, kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban di hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya. Surat ini lebih mengarah ke kajian ayat-ayat Al-Quran yang reflektif, yang memberikan kita perenungan-perenungan yang mungkin kita berada di dalamnya dan itu salah, untuk kemudian diperbaiki, atau kita belum masuk ke dalamnya untuk bisa dipertahankan. Tentang sesuatu yang bisa baik, bisa tidak baik, yaitu tentang persaingan. Bahwa persaingan itu selalu ada di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita memang membutuhkan dua hal yang saling bertentangan, tetapi jika dikonsep dengan baik akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baik secara kehidupan sendiri, individual, dan baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam kehidupan kita dihadapkan pada sebuah arena untuk saling berlomba-lomba. Tentu kalau setiap saat kita dihadapkan dengan perlombaan, terutama anak-anak sekolah, arahnya bukan kepada sesuatu yang negatif. Arahnya mendorong kita, anak-anak kita, untuk berlatih, untuk memacu diri, untuk meningkatkan kemampuan, sehingga memiliki kepribadian yang maksimal dalam berbagai hal, dalam olahraga, dalam keilmuan, dalam seni. Kita didorong untuk terus saling berpacu untuk menaikkan, meningkatkan kemampuan. Bukan hanya sekedar pribadi-pribadi, tetapi negara juga. Kabupaten-kabupaten di Jawa Barat berpacu untuk kemudian bisa meningkatkan indeks kebahagiaan, menurunkan indeks kemiskinan. Setiap provinsi untuk nasional. Negara juga berpacu secara internasional. Jadi itu hal-hal yang positif. Tetapi ada perlombaan-perlombaan lain yang membuat kita sampai tiba dan terjatuh pada jurang kesalahan dan dosa. Ketika perlombaan itu membuat kita lalai, membuat kita lengah. Nah, ini yang kemudian menjadi salah. Surat ini juga berkenaan dengan segala aktivitas kehidupan manusia. Apakah itu kehidupan sosial, berpolitik, ekonomi, dan segala macam hal. Alhaakum, kalian telah dilalaikan. Kalian telah dilengahkan. At-takasur oleh sikap, oleh pilihan hidup untuk saling berbanyak-banyak. Alha
diambil dari kata-kata laha yalha lahwan. Artinya lelah, lengah atau lalai. Alhaakum, membuat lengah, membuat lalai kepada kalian. Apa at-takasur adalah saling berbanyak-banyak. Ini di Mekah bagaimana kehidupan para musuh Allah untuk memperbanyak saling berlomba memperbanyak hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Di Madinah juga kaum Ansor dan Muhajirin terutama golongan orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu yang hidup dalam persaingan yang ketat. Nah, persaingan atau perlombaan itu akan menjadi positif jika gambarannya seperti tadi, untuk memompa kemampuan, untuk melihat seberapa maksimalnya kita. Nah, kalau kemudian membuat lengah, membuat lalai, perlombaan apapun tentu menjadi tidak benar, menjadi tidak baik. Alhaakum, membuat lengah kalian, at-takasur, saling berbanyak-banyak. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan politik ya, apa yang membuat kita lalai, membuat kita lengah? Tentu banyak. Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang membuat kita lengah. Ada dalam Al-Quran disebutkan wadharhum yakhudu wa yal'abu wa yulhihimul amalu. Kata Allah, biarkan saja mereka berada dalam jurang dosa dan kesalahan, yaitu orang-orang kafir ya. Wa yal'abu, dan biarkan saja mereka berleha-leha, bermain-main. Wa yulhihim, wa yulhi, dan membuat lalai him kepada mereka, al-amalu, harapan kosong. Nah, jadi sebetulnya Al-Quran juga memberikan contoh ya tentang apa sih yang membuat kita lalai. Kalau tadi dalam ayat ini, dalam surat ini berkenaan dengan perlombaan kita saling memperbanyak itu, membuat kita lalai. Nah, dalam Al-Quran ada yang membuat kita lalai, yaitu juga adalah harapan kosong. Ya pasti setiap kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang hadir ketika kita sendiri, hadir ketika kita mau tidur untuk ya sampai ke alam ketika kita sudah hilang kesadaran, sudah berada di alam tidur. Kita seringkali mengantarkan itu dengan angan-angan kosong ya, berhayal apa dulu gitu, dan itu kenikmatan yang luar biasa ya. Kita sering tidak mentafakuri kenikmatan hayal, kenikmatan amal, kenikmatan harapan-harapan. Sampai sejauhnya kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berhayal. Sebelum tidur itu, kita berhayal untuk menjadi orang kaya, kita berhayal untuk mendapatkan hadiah, kita berhayal untuk, sepertinya setiap kita punya ya, batas sampai mana kita pernah berhayal gitu. Yang dalam agama dinegatifkan itu ketika harapan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Berhayal mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Nah, itu di satu sisi adalah kenikmatan ya. Tentu makhluk yang lain tidak diberikan itu. Hayalan
Yang sesekali hayalan itu memang bisa berwujud karena banyak hal yang dimulai dari mimpi. Banyak hal dimulai dari hayalan-hayalan yang dan gagasan-gagasan itu juga merupakan anugerah dari Allah yang dititipkan kepada setiap kita. Dalam rapat-rapat kita seringkali mendapatkan gagasan dari orang lain atau kita juga tidak sengaja dan kita berhasil menyampaikan gagasan-gagasan untuk sebuah kemajuan. Nah, ini juga adalah anugerah dari Allah yang mana akal itu masuk berada menjadi anugerah dari Allah kepada kita, yang dengan akal itu kita bisa mereka-reka masa depan. Al-hakum, membuat lalai itu yang negatif itu adalah al-amal. Bahkan dalam hadis disebutkan tulul amal, terlalu panjang, terlalu jauh harapan yang kita, nah kemudian membuat kita leha, lalai. Dulu orang senang berjudi, dulu orang senang mengadu nasib. Di zaman saya waktu SMP, SMA dulu pernah ada forecast, apalagi ya, PSBB ya, SDSB, SDSB dan lain-lain. Itu dilarang pada saat itu karena diantaranya membuat masyarakat kita, terutama masyarakat miskin itu memiliki tulul amal, harapan, cita-cita yang ya saya tahu, saya ingat dulu itu sampai nomor plat kendaraan juga dicatat akhirnya dengan cara berbagai cara. Itu tukang beca, supir angkot itu yang Masya Allah yang mestinya semua rezeki yang didapatkan hari itu sampai kepada keluarganya hilang untuk SDSB, forecast dan lain-lain. Itu karena tulul amal. Kemampuan segini diajak untuk menghayal sesuatu yang sangat jauh. Al-hakum, membuat kalian lalai, membuat kita lalai. Tapi dalam Al-Quran tadi, wa yulhihimul amal. Amal ini, harapan. Jadi yang positif adalah yang membuat gagasan-gagasan itu. Yang positif adalah akal kita menerawang ke depan itu untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada saat ini. Ya, kalau melihat dari karya-karya agung yang dititipkan oleh Allah, diilhamkan pada otak seseorang yang membuat karya-karya besar itu, tentu itu diawali dari sesuatu yang tidak ada. Allah titipkan, Allah ilhamkan sesuatu yang kemudian tangannya, kreasinya membuat sesuatu yang menakjubkan. Tidak sedikit orang yang oleh Allah dititipi itu, yang kemudian otaknya yang sebesar ini bisa menghasilkan karya-karya yang besar, dan itu hadir dari amal, dari harapan yang tidak muluk. Jadi kita mungkin terlalu jauh harapan-harapan kita. Kita berhak untuk memiliki harapan-harapan tertentu ke depan, dan untuk itu kita mengejarnya. Yang kedua juga ada ayat yang menjelaskan tentang potensi membuat kita lalai, yaitu dalam surat An-Nur ya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ayat sebelumnya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Jadi rijalun, ada sosok-sosok laki-laki, manusia, termasuk juga perempuan, la tulhihim, tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, tijaratun itu transaksi ekonomi, wala bai'un dan juga jual beli, an dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Nah, yang membuat kita lalai juga dalam ayat ini, surat An-Nur itu adalah usaha kita, ekonomi kita. Jadi ekonomi kita seringkali melalaikan kita dari zikir kepada Allah, dari sholat. Saya kalau nulis kaligrafi,
Itu di antara ayat yang sering dipilih oleh jamaah masjid itu adalah ayat itu. Rijalul la tulhihim tijaratun, itu tentang laki-laki yang tidak dilupakan dari zikir dan sholat, itu tidak dilupakan oleh usaha mereka. Tijaratun wala bay'un itu dielaborasi oleh para mufasir, itu artinya ya segenap usaha kita. Maka di Mekah, di Madinah kalau sudah ada azan, karena di sana sangat aman ya, terutama Madinah kemarin menjadi negara paling bersih di dunia, negara, daerah ya, kota yang paling terbersih di dunia. Itu bukan sekedar bersih tapi aman. Jadi para pedagang itu sudah tidak lagi apa? Ingat dengan kunci. Kalau sudah ada azan, langsung tidak dikunci toko-tokonya, dibiarkan saja. Dan tidak akan ada yang berani untuk mencuri di sana. Yang saya lihat juga kios-kios, toko-toko itu juga tidak ada TV ya. Kalau kita kesel gitu gimana ya gitu, TV ada, wajib ada TV sambil nonton. Kalau di sana tidak ada TV. Tapi juga yang menyedihkan juga ya bagi saya adalah tidak ada koran, tidak ada sesuatu yang membuat koran atau majalah atau apalah gitu. Tapi mudah-mudahan buku karena memang kesibukan-kesibukan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kesibukan-kesibukan itu walaupun tidak sampai nonton TV gitu. Di Arab itu kan dari pagi sampai malam itu acara TV itu ngaji. Maaf ya, ngaji maksudnya berbahasa Arab lah gitu. Seakan-akan kita wah ngaraji padahal sedang ngobrol politik, ngobrol apa gitu. Tapi karena bahasa Arab seperti ngaji. Ya. Ya di sana seperti itu. Menghindari dari khitab ya, dari penunjukan Al-Qur'an bahwa bisa jadi yang membuat kita lalai itu adalah usaha kita. Maka pas azan itu semuanya berangkat. Yang di kios itu semuanya juga meninggalkan kios. Wah, kalau di kita seperti itu kayaknya kejahatan yang akan terjadi. Yang akan meruyak adalah kejahatan gitu ketika mereka yang memiliki toko itu meninggalkan tokonya ketika azan. Ya, al-hakum, membuat kalian itu lalai. Membuat kita itu lalai adalah yang pertama tadi adalah harapan yang terlalu panjang, yang terlalu jauh. Yang kedua adalah usaha kita. Jadi yang terbaik adalah terus berusaha, maksimal berusaha, tetapi ketika ada panggilan-panggilan agama, panggilan-panggilan adzan juga kemudian ditinggalkan sejenak untuk kemudian menghadap, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhaqum at-takatsuru. Di sini ayat ini yang menjadikan kita lalai itu adalah at-takatsur, berlomba-lomba, berbanyak-banyak. Ini bisa dalam posisi ekonomi ya. Kita melihat alam sekitar, orang-orang di sekitar kita sudah maju, kita begini-begini saja, kemudian membuat kita saling berlomba. Ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif dari sebuah perlombaan. Mudah-mudahan kita tetap berada pada lintasan perlombaan yang positif, insya Allah. Alhaqum at-takasur. Takasur di sini juga dalam Al-Quran disebutkan tentang takasur itu ada wa takasurun fil amwali wal aulad. Takasur itu ada dalam fil amwal, dalam harta, wal aulad juga banyak yang berlomba-lomba itu pas seueur-seueur saling banyak anak, keturunan. Nah, ada sesuatu yang positif, ada yang sesuatu negatif. Memiliki banyak keturunan itu positif. Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, tazawwaju, nikahi oleh kalian, al-wadud, perempuan-perempuan yang romantis, yang penuh cinta. Al-walud,
perempuan-perempuan yang banyak anak. Kenapa harus banyak anak? Dalam hadis disebutkan kelanjutan dari hadis itu, Pak ini karena aku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukasir, saling berlomba-lomba berbanyak-banyak, bikum dengan kalian nanti, al umama dengan umat-umat yang lain. Jadi Nabi berharap tidak ada umatnya yang masuk neraka. Nabi berharap umat Islam itu sangat banyak ketika nanti rombongan demi rombongan di hari kiamat itu dihadirkan kepada Allah di padang mahsyar nanti, umat Nabi Muhammad paling banyak. Nah, fa ini mukasirun mubahin bikumul umam dalam hadis yang lain. Fa ini mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Nanti aku dengan umat-umat yang lain, dengan umat para nabi yang lain itu pasti seir. Dan itu sesuatu yang positif, artinya ketika agar kita di dunia ini hidup terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqu al khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, memang ada arahan anjuran bahwa kita harus banyak anak. Kalau orang-orang tua kita gak aneh ya? Ada bapak, bapak putranya berapa Pak? 4. Dulu orang tua kita sangat banyak anak-anaknya, sampai belasan. Ya sekarang mungkin beda ya. Mungkin yang paling banyak di sini putranya siapa? Yang masih muda. Ada yang sudah 5? Berapa? Masya Allah. Tadinya saya mau nyebut subhanallah ya. Saya sampaikan Masya Allah. Sesuatu sya'a yang dikehendaki oleh Allah secara positif. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kayaknya masih muda ya, masih memungkinkan untuk ya. Nah itu positif ya. Tetapi ketika positifnya itu ketika memang memposisikan anak sebagai titipan amanah dari Allah untuk kemudian dimaksimalkan secara pendidikan dan pengasuhannya. Ya, dulu itu ketika melahirkan kan ibu kita di bulan apa itu namanya ya, di apa? Di bebernya itu sampai berapa bulan gitu. Sekarang kan 3 hari saja sudah dilepas. Anak-anak kita dulu di bulan itu sampai berbulan-bulan. Berapa bulan? 2 bulan ya. Di bedong itu ya. Sekarang hanya 1 minggu ya. Ya dulu itu lama prosesnya, tetapi juga usianya lama-lama juga. Ya, bukan berarti di bedong hanya seminggu itu nanti usianya tidak seperti itu, karena ini mungkin beranjak dari ilmu pengetahuan baru yang setiap saat terus menghasilkan penemuan-penemuan yang lebih baik lah. Nah dalam dunia politik juga takasur ini apalagi ya, saling berbanyak-banyak pengikut, saling berbanyak-banyak suara, yang namanya pemilu, pilek, pilkada, dan lain-lain. Nah, kita bisa memilah dan memilih mana yang positif dan yang tidak positif. Yang negatif itu yang menghasilkan hati yang dipenuhi oleh rasa panas. Rasa panas itu benci kepada orang lain, panas itu ambisi yang tidak terkendali, panas itu. Nah, disitulah nilai-nilai yang negatif dalam sebuah pertandingan. Makanya dalam pertandingan dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya kan sport ya, bukan pertandingan. Sport itu kemudian menghasilkan sebuah kata itu sportif. Sportif itu artinya mental kita untuk bisa main dengan benar, dengan baik. Ketika menang tidak kemudian sombong, dan ketika kalah juga tidak aral, mencari kesalahan-kesalahan, mencari nilai sisi-sisi kejanggalan dan kelicikan, terutama dalam pilkada nih di kabupaten belum selesai. Mudah-mudahan segera selesai lah.
Alhaakum, membuat kalian lalai. At-takasur, saling berlomba-lomba, saling berbanyak-banyak. Hatta zurtum al-maqabira. Nah, jadi di masa di Mekah itu takasurnya itu negatif di kalangan orang-orang kafir, tetapi kemudian oleh umat Islam diluruskan bagaimana takasurnya itu didasari oleh kesadaran, didasari oleh agama, didasari oleh tuntunan dan ajaran. Sehingga pada kenyataannya perlombaan itu bukan sekedar antara pribadi dengan pribadi, daerah dengan daerah, negara dengan negara, tapi juga bisa jadi persaingan antar agama. Dan dalam hal ini Allah berfirman, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa antum, dan kalian wahai umat Islam, al-a'launa adalah dominan. Kalian itu adalah dominasi. Kalian itu yang tertinggi, kalian itu yang teratas. Jika kalian benar-benar meyakini. Dan ini juga adalah pemacu umat Islam untuk seperti dulu. Kita sampai 12 abad menguasai dunia. Menjadi inspirasi dunia. Menjadi sesuatu yang waktu itu disebut dengan Golden Age. Dengan masa keemasan umat Islam. Nah, setelah itu kemudian sampai hari ini kita masih berkutat menjadi konsumen, bukan produsen, menjadi penonton, bukan pelaku, menjadi penikmat, bukan pencipta. Dulu kita pernah sampai al-a'launa, yang dominan dalam hal-hal segala macam, ekonomi dominan, pengetahuan dominan, penemuan-penemuan dominan, dalam berbagai hal. Nah, pada saatnya di mana masa itu lewat, kemudian umat Islam berkutat mempelajari teks-teks, tidak lagi berkutat untuk bagaimana mencipta, menemukan, dan lain-lain, tetapi kemudian ya terutama hari ini kita dihadapkan dengan masih dihadapkan dengan posisi umat Islam yang secara ekonomi mungkin dan secara kekuasaan kita masih belum sampai kepada taraf sebagai yang paling atas dalam hal ini. Tetapi tentu di sisi-sisi lain kita juga umat Islam tetap berada di posisi paling tinggi dalam hal-hal tertentu. Hatta zurtumul maqabira. Lomba-lomba saling banyak-banyak itu membuat kita lengah. Hatta zurtum, sampai kalian menziarahi, mendatangi al-maqabira, kuburan-kuburan. Artinya sampai kita mati. Sampai kita selesai, sampai kita mati, kita tidak akan pernah berhenti untuk mencari dan mencari, untuk tidak puas dengan perolehan hari ini. Sampai kalian, kita itu mati dan mendatangi kuburan-kuburan. Laukana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha salisan, kata Nabi. Laukana, jika terbukti, libni Adam, bagi seorang manusia, wadiyani, memiliki 2 lembah, min dhahabin, dari emas, labtagha salisan, dia akan mencari lembah ketiga. Nah, kita memang diberi oleh Allah sifat dasar manusia untuk tidak puas dengan perolehan hari ini dengan cara apapun. Tapi Allah juga menitipkan agama untuk meluruskan, mengasuh kita, mendampingi kita agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Laukana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha salisan. Kita diberi untuk itu, diberi ambisi yang secara positif membuat kita berhasil, sukses, dan secara negatif kita juga mungkin dalam hal ini menyikut pihak lain, menjahili, kemudian juga mencurangi pihak yang lain. Nah, kita akan terhindar dari sikap saling berlomba dengan negatif itu sampai kita kemudian masuk ke dalam lubang kubur. Maka sangat penting bagi kita untuk
menunaikan hak kita ketika ada yang meninggal, kita mengantarnya ke kuburan. Kita juga disunatkan dalam Islam untuk berziarah kubur. Dulu Nabi melarang umat Islam ziarah kubur karena dikhawatirkan tidak kuat. Lalu kemudian meratap di kuburan, dan itu negatif. Tetapi setelah iman umat Islam sudah kuat, maka kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'an fazuruha. Aku pernah dulu itu, kata Nabi, melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Maka sekarang itu ziarahlah kalian. Kata para ulama usul fikih, al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Ada yang mengatakan sunnah. Jadi menyuruh setelah sebelumnya melarang, itu ada yang mengatakan itu berarti boleh. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Dan ya, dalam pemahaman saya ikut kepada ulama yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah. Yang diantara hikmah dari ziarah kubur itu adalah untuk melunakkan hati, untuk merembeskan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saatnya kita akan kebagian seperti mereka. Dalam bulan ini saya kehilangan cukup banyak teman yang meninggal. Sebelum di masa Covid ini, bulan yang lalu, teman seangkatan, mungkin Kang Tito juga tahu ya, Pak Anas di kelurahan, itu sobat saya meninggal karena memang maghribnya masih berjamaah, jam 12 malam meninggal. Kemudian 2 hari yang lalu, sahabat saya di Aliyah juga itu positif COVID. Hari kemarin juga ada sahabatnya teman saya, seorang dokter di Jakarta, spesialis paru, yang juga meninggal karena COVID. Memang kita belum maksudnya gini, kita belum melihat secara langsung mereka yang terkena COVID, dan kemudian kita menganggap remeh COVID ini ya. Kalau saya alhamdulillah kemarin sudah divaksin. Di antara 10 orang pertama di Tasik yang divaksin mewakili masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah, nanti hari Jumat depan itu divaksin lagi. Jadi 2 kali karena dosisnya setengah. Untuk menghindari efek samping, maka dibagi 2. Jadi 2 kali divaksin itu 2 kali. Dan setelah divaksin belum aman, belum bebas. Belum aman ya. Setelah 2 kali divaksin juga belum aman, sampai menunggu 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu dalam konteks keilmuan kedokteran, itu barulah aman. Dan tetap juga setelah itu juga bahkan harus lebih berhati-hati, harus lebih kuat dengan ini. Ya. Teman-teman bertanya, mahasiswa juga bertanya, Pak, saya divaksin atau tidak? Karena kan banyak yang anti vaksin juga, anti imunisasi. Saya jawab, saya mau divaksin atau saya tidak divaksin, itu yang pasti tidak karena politik. Tidak karena politik ya. Apapun yang biasa saya pilih selalu dilandaskan kepada apa yang saya baca. Kalaupun saya memilih divaksin, saya tidak akan fanatik dengan vaksin. Kalau saya tidak divaksin juga saya tidak akan ekstrim untuk kemudian memposisikan vaksin sebagai sesuatu yang angker ya. Nah, jadi istamti' bihayatika. Nikmati saja hidup. Jadi, kalaupun memilih apapun jangan sampai fanatik. Tidak memilih juga jangan sampai ekstrim. Jadi saya teman bilang, wah diparabkeun jenengan pertama kali. Saya lihatkan saja mereka yang divaksin untuk pertama kali di Kota Tasikmalaya itu, pertama Pak Wali Kota, ya Wali Kota tidak ada, oleh Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota sudah lewat usia, maka oleh Pak Sekda,
oleh Kapolres, oleh Dandim yang 10 orang itu, kepala kejaksaan, kepala kantor Kemenag, kemudian dan Lanut. Jadi orang-orang yang berada, kalau misalkan dikorbankan pertama kali, kenapa harus memilih orang-orang ini? Dan saya bukan dipilih terpilih, ya nggak tahu lah. Saya katanya mewakili masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya mau-mau saja, karena memang di antara upaya kita untuk bisa selesai dari sebuah pandemi ini adalah di antara solusi terakhir itu adalah vaksin. Dan ini juga dipilih oleh Arab Saudi, oleh Mesir, oleh Turki, oleh negara-negara di Amerika, Eropa, dan lain-lain. Dan kemudian kenapa Raja Salman divaksin juga, kemudian Erdogan divaksin juga, padahal usianya sudah lewat itu misalkan. Nah, kalau di kita kan Sinovac ya, kalau di Arab itu Pfizer, Pfizer itu tidak mengenal usia, tidak mengenal sedang sakit atau apa, itu aman-aman saja. Tetapi sepertinya mahal kalau Indonesia membeli itu, karena memang harus berada dalam suhu di bawah 70 derajat. Nah, kita mahal untuk menyiapkan itu ya. Jadi kita ke Sinovac. Sinovac itu sama dengan Turki dan lain-lain. Tidak ada dalam pemikiran saya itu, wah ini ada ini, ada ini. Insya Allah ulama kita juga sudah menghalalkan, membuat fatwa halal. MUI juga Badan POM juga sudah menyatakan aman dan lain-lain. Dan kemudian ya kemarin konon katanya ada yang positif setelah divaksin. Ya yang saya tahu, yang saya baca itu memang vaksin itu belum sampai kepada belum bekerja kecuali setelah sekali divaksin, 2 minggu setelah itu divaksin lagi, dan setelah itu menunggu sampai 2 minggu hingga 20 hari baru terefektif. Efektivitas juga tidak sampai 100%. Tetap saja kita harus tetap meyakinkan bahwa Allah yang melindungi kita, Allah yang membuat kita sehat, Allah yang membuat kita terhindar dari hal-hal. Tidak pernah ada lintasan dalam pikiran saya bahwa yang membuat misalkan ke depan kita terhindar dari COVID itu adalah vaksin. Tidak, Allah lah. Nah, kemudian bagaimana dengan vaksin itu? Ya, saya hanya memahami bahwa vaksin itu adalah satu di antara produk dari sebuah proses yang bernama Iqra. Ya, Iqra itu bukan sekedar membaca. Iqra, nanti kita sampai ke surat Al-Alaq ya. Iqra itu bukan sekedar membaca. Iqra itu adalah sebuah riset, penelitian, dan di antara hasil penelitian dalam bidang kesehatan itu adalah vaksin ini. Bagi saya vaksin adalah produk dari sebuah proses yang bernama Iqra. Ini adalah produk dunia kedokteran yang penelitiannya, Iqra-nya itu cukup mahal ya, untuk menjadi dokter itu sangat mahal. Baik. Kalla saufa ta'lamuna, kalla berhati-hatilah. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Nanti kalian akan mengetahui hasil dari persaingan-persaingan itu, kamu akan ketahui nanti. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan, oh ternyata persaingan ini negatif sehingga membuat saya berdosa, membuat hati panas. Ada juga misalkan fastabiqul khairat, Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ternyata perlombaan itu membuat kita insya Allah nanti masuk ke dalam surga. Kalla saufa ta'lamun. Hati-hati dengan perlombaan-perlombaan seperti itu, saling memperbanyak pengikut, saling memperbanyak anak, saling memperbanyak harta. Semuanya itu akan positif jika dilakukan dengan positif dan katakanlah menjadi amanah dari Allah untuk kita. Summa, kemudian kalla saufa ta'lamun, berhati-hatilah, kalian akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalla berhati-hatilah. Kalla
di beberapa terjemahan diartikan kalla itu sebagai sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tapi di beberapa terjemahan diterjemahkan dengan berhati-hati. Sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Lau ta'lamuna, kalau kalian mengetahui ilmal yakin dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha, dan kalian akan melihatnya ainal yakin, dengan penglihatan yang meyakinkan. Jadi kita mengetahui ya, sering mendengar ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Tentang Mekah mungkin bagi yang sudah ke Mekah itu sudah hakul yakin. Tentang surga, neraka bagi kita itu baru ilmu yakin. Surga dan neraka itu baru ilmu yakin, kita tahu dan yakin, kita tahu bahwa ada surga. Sudah terbayang surga itu begini, sudah terbayang neraka itu begini. Itu ilmu yakin. Nanti ketika kita di padang mahsyar, kita diperlihatkan surga. Di padang mahsyar kita diperlihatkan neraka. Kita sampai kepada ainul yakin, mata yang melihat. Jadi untuk sebuah kesaksian, mata lebih kuat daripada asumsi. Nah, tetapi nanti setelah di akhirat itu, setelah kita masuk surga, na'udzubillah kita masuk neraka, kita benar-benar masuk ke dalam hakul yakin. Jadi kita hari ini baru ilmu yakin. Nanti di padang mahsyar kita menjadi ainul yakin. Setelah kita masuk ke dalam satu di antaranya, Allahumma adkhilna al-jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Nanti kita akan hakul yakin. Dalam kehidupan di dunia juga sama. Kita tahu tentang Eropa, kita tahu tentang Amerika, kita ilmu yakin. Baru nanti ketika kita masuk ke Amerika, dari pesawat kita, oh ini Amerika. Mekah ya, saya melihat dari atas itu, dari atas pesawat itu ke Jazirah Arab itu kan coklat, ke bawah itu coklat. Ada putih kecoklatan. Itu coklat itu kan tanah, pasir ya. Atau putih ke coklat-coklatan itu adalah batu ya. Kalau di Pulau Jawa kita melihat dari udara itu hijau, alhamdulillah ya. Nah itu baru ainul yakin. Setelah masuk ke dalamnya, setelah kita berjalan-jalan, kita ainul yakin. Nah demikian juga dengan neraka dan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian pasti akan mengetahui. Nah, dari mengetahui itu kemudian lau ta'lamuna ilmal yaqin. Setelah itu kemudian kamu akan jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan, la tarunal jahim, kalian akan melihat, ainul yakin itu ya. Kalian akan melihat neraka jahim. Neraka yang disiapkan untuk mereka-mereka yang ambisinya tersalurkan secara negatif. Ya, seperti kita lihat dalam dunia politik, untuk mendapatkan suara terbanyak itu dilakukan dengan berbagai cara. Kalau memang itu salah, ya dikhawatirkan mereka-mereka yang berlomba dalam dunia politik dengan salah, itu nanti akan masuk ke dalam neraka jahim. Ya, mudah-mudahan para pemimpin kita, karena memang sistem di Indonesia hari ini harus seperti ini, pemilihan kepala daerah itu harus dilewati dengan mahal, dengan uang. Jadi kita ada di dunia itu, saya juga mendampingi dunia politik itu, untuk bisa meminimalkan. Kalau itu dilepas begitu saja, kita akan melihat betapa demokrasi yang hari ini terjadi di Indonesia ini akan semakin jauh, akan menghasilkan koruptor-koruptor. Ya, tentu saya masuk ke dunia ini, ke dunia politik itu sebagai pengamat politik dengan berlandaskan kepada konsep politik benar salah, bukan politik menang kalah. Pak, siapa yang kemenangan? Allah alam, saya tidak mendampingi urusan menang dan kalahnya. Saya mendampingi urusan benar salahnya, melurus-luruskan. Dan dengan adanya saya juga tidak ada pengaruh mungkin sama sekali. Tidak ada pendamping-pendamping secara moral yang
berkonsep politiknya politik benar salah saja seperti ini, apalagi kalau dilepaskan jelas seperti apa. Mohon maaf. Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Kalian nanti akan benar-benar bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar melihat dengan kepala, tetapi juga akan merasakan langsung. Latarawunnaha 'ainal yakin. Kalian akan mengetahuinya dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri, yang ya di ayat ini tidak sampai kepada kepada hakul yakin. La tarunnaha ainal yakin. Setelah kalian melihat benar-benar, maka muncullah hakul yakin, keyakinan yang hak. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawabkan tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Nikmat yang dirasakan di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ada kisah yang luar biasa ketika Rasulullah SAW di siang hari yang sangat panas, terik yang sangat panas, keluar rumah, bertemu dengan Abu Bakar. Nabi bertanya, ma akhrajaka mislah hadan nahar. Abu Bakar, ada apa kamu keluar rumah? Ya Rasul, saya lapar. Rasulullah di panas yang terik itu lapar dan kemudian keluar rumah untuk mencari makan. Ternyata bertemu dengan Abu Bakar. Ternyata bertemu dengan Umar. Mereka saling bertanya, kenapa keluar rumah? Semuanya menjawab, kami lapar. Akhirnya setelah ke beberapa rumah tidak ada makanan sama sekali, akhirnya sampai kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kemudian di satu sisi kasihan kepada Nabi, di satu sisi bangga, ya, bahwa di dalam rumahnya masih ada sisa makanan dan domba. Disembelihnya domba, kemudian dimasaknya, kemudian baru saja selesai makan, Rasulullah menangis. Mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau menangis? Rasulullah menjawab bahwa segala yang kita makan hari ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat-nikmat apapun nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menang, ketika kita kenyang, ketika kita mendapatkan nasib yang baik, tentu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah. Baca selalu alhamdulillah pada saat kita mungkin masuk ke kafe yang mahal, mungkin masuk ke restoran yang mahal, ketika yang lain tidak mendapatkan akses ke sana, untuk makan juga sulit, kita bisa akses ke hal tersebut. Saya di Facebook yang berteman dengan saya sering kuliner-kuliner gitu, tapi kuliner yang di bawah 20.000, bahkan di bawah 10.000. Saya ingin menghebatkan tempat orang lain, nama orang lain lah gitu, tidak lagi berpikir tentang diri sendiri. Jadi ya makan lagi, padahal kalau di tempat mewah itu gratis. Tetapi mungkin yang gratis juga dipertanggungjawabkan ya, karena gratisnya itu. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan kita tidak lepas dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapatkan hari ini dan hari esok. Tapi hadis tadi yang memuat tentang bagaimana laparnya Rasulullah, dan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin itu diterangkan tentang lebih dari 30 hadis yang menjelaskan tentang laparnya Rasulullah dengan para sahabat. Sudah tidak aneh dengan rasa lapar yang bahkan sampai 3 hari, sampai 1 minggu. Rasa lapar itu selalu menghinggapi kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat ketika kita memang tidak pernah kekurangan. Saya masih ingat dulu di waktu SD itu kita nangis karena lapar. Hari ini kita melihat anak-anak itu nangis karena dipaksa makan. Ya dulu itu makan itu kalau sudah nangis baru kita diberi makan. Sekarang ini alhamdulillah anak-anak kita tidak seperti itu. Tapi mau lapar, mau kenyang, mau nikmat atau tidak, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu mudah-mudahan kita hanya mencukupkan dengan hal-hal yang halal saja. Allahumma agnina bihalalika an haramika. Allahumma agnina
bihalalika an haramika. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan bagi kami hal-hal yang makanan-makanan yang halal saja dan dijauhkan dari hal-hal yang haram. Oke, sepertinya waktu sudah lewat ya dengan hadirnya konsumsi. Ya mungkin ada yang penasaran, kita diskusikan, enggak? Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak, fenomena saat ini ada masyarakat yang sekarang dari investasi di saham Pak, seperti Yusuf Mansur membeli saham BRI Syariah, terlepas dari bahwa yang namanya ekonomi itu kan ketidakpastian ya Pak. Maksud saya, apakah ketika seorang berinvestasi di dunia saham itu termasuk dulu amal yang positif atau negatif? Ya. Sebagai buktinya kan masuk sekarang asetnya memiliki yang kedua kali lipat dari saham BRI Syariah. Apakah itu termasuk amal yang positif atau negatif? Ya. Saya minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang harta ini manis. Khulwun, khadirun khulwun dalam hadis. Harta itu hijau dan manis. Di antara sahabat Nabi ada yang kaya. Yang paling kaya di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Yang selalu di antara hartanya itu diinfakkan kepada para mujahid. Yang di antaranya Utsman bin Affan juga sebagai orang kaya sering ingin kebagian. Bukan karena tamak ya, toma. Utsman bin Affan itu karena ingin menikmati keberkahan dari hartanya Abdurrahman bin Auf yang paling kaya. Saking ingin menikmati keberkahan, Allah membukakan pintu rezeki yang besar bagi Abdurrahman bin Auf, dan kemudian rezekinya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat, terutama para mujahid, yang kemudian sampai Utsman pun ingin merasakannya. Nah, sekali waktu Abdurrahman bin Auf ini kekayaannya baru tiba lewat lewat rombongan unta yang ribuan yang membawa barang dagangan yang sangat banyak, yang debunya itu dari rombongan itu sampai mulek gitu di kota Madinah. Sampai Siti Aisyah marah. Ini nanti Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya sambil ngesot lah gitu, seperti itu. Bisa tersampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kata Abdurrahman bin Auf, saya sampaikan bahwa sebagian besar dari kekayaan saya ini akan saya infakkan semuanya. Jadi tidak begitu sulit bagi Abdurrahman bin Auf sebagai orang kaya untuk mengeluarkan setengah atau lebih dari kekayaannya itu di jalan Allah. Nah, seperti itu ya. Siti Aisyah sampai jengkel dengan begitu muleknya gitu waktu itu di Madinah. Tetapi pada saat itu juga Abdurrahman bin Auf segera menata hatinya dan kemudian menginfakkan kekayaannya itu di jalan Allah. Nah, ya mungkin di kita juga ada ya yang kekayaan itu sampai misalkan membuat polusi udara, atau sampai gunung-gunung ditebang, atau sampai Gunung Galunggung katanya mau habis juga ya. Ya mudah-mudahan tidaklah. Ya, dan seterusnya gitu, seperti itu. Bagaimana dengan misalkan sumpah serapah, doa yang terzalimi, tentu itu kalau kita mudah-mudahan terhindar dari itu. Nah, seorang ustadz yang sangat terkenal kemudian membeli saham di sebuah bank yang kemudian kita nanti akan mengetahui apakah itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umat. Apakah itu berawal dari ayat tadi wa antumul a'launa,
kalian harus menjadi dominan. Kalian harus menjadi dominasi dalam kehidupan dunia itu. Apakah secara politik, apakah secara ekonomi. Ekonomi umat Islam itu harus paling tinggi di dunia. Makanya negara-negara paling kaya di dunia sekarang negara-negara Arab. Negara-negara Islam sekarang paling kaya di dunia. Masalahnya apakah itu untuk kepentingan umat Islam atau sekedar untuk bermewah-mewahan dan lain-lain. Kalau di Indonesia kita mendengar ada Qatar Charity. Negara paling kaya di dunia hari ini adalah Qatar. Saguliwak lah, Saguliwak gitu. Negara yang Saguliwak tapi kayanya luar biasa. Dan sampai kepada kita ya, banyak Qatar Charity. Banyak masjid-masjid yang didanai oleh orang-orang kaya, bukan pemerintah. Orang-orang kaya di Qatar. Entahlah, ke rumah saya juga pernah ada, tapi tidak jadi. Mungkin karena banyak syarat yang harus dipenuhi, misalkan harus begini, jadi nggak jadi dan seterusnya. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan Ustadz yang tadi disampaikan itu melangkahkan kakinya itu dengan tujuan seperti itu, sehingga dulu itu beliau itu 2 tahun bersama-sama dengan saya, dulu adalah murid saya. Sampai hari ini kalau ketemu juga alhamdulillah masih mengaku, masih mengenal, dan ya beliau kepada teman-temannya mengatakan ini, ya saya mengajar beliau 2 tahun di UIN Jakarta waktu itu, mengisi kajian seperti ini di kalangan mahasiswa UIN Jakarta, dan koordinatornya adalah beliau di bawah saya itu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa mendoakan lah, mudah-mudahan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk membayar waktu itu sangat perih kehidupannya, dan sempat 2 kali ya masuk ke penjara. Dan setelah itu kemudian hari ini kita melihat beliau secara ekonomis cukup kuat, dan ya mudah-mudahan itu untuk kepentingan umat Islam. Saya sering mendengar juga beliau ceramah dalam 10 hari keliling Jawa, datang di rumah itu habis uangnya. Masuk ke masjid ini melihat ada yang bocor, dia kasih, nih tutup itu yang bocor. Masuk bagian asar di mana, dicari kekurangan-kekurangan di masjid itu apa, diberi itu, sampai ke rumah itu habis dalam 10 hari itu. Sering beliau seperti itu. Mudah-mudahan itu investasi yang positifnya. Dan di antara kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bukan sekedar untuk memberikan inspirasi, tetapi juga untuk kafarat dosa. Ya, saya mau untuk mengisi kajian-kajian seperti ini gitu. Bukan sekedar untuk kebaikan-kebaikan keilmuan yang saya bisa dapatkan, tetapi juga untuk kafarat dosa. Ya, siapapun kita yang kemarin juga menulis buku juga, di antara niat tertinggi saya itu adalah untuk kafarat dosa. Ya, saya pernah masuk ke dunia-dunia yang negatif seperti itu, dan ya mudah-mudahan setiap kita melakukan kebaikan, di antaranya bisa menutupi, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, demikian, jadi ada yang konotasinya negatif juga dari hal-hal seperti itu. Seakan-akan rasa haus, rasa rakus itu mendominasi. Ada juga yang seperti itu. Yang diantaranya adalah terlihat dari bahwa usahanya itu membuat orang lain menderita. Usahanya itu membuat polusi udara, membuat hancurnya tatanan kehidupan, hancurnya ekosistem, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang berat bagi kita itu usaha kalau sampai ke hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Demikian. Ya. Ya. Pertanyaannya terkait mata uang, yang apakah termasuk positif atau negatif? Ya. Ketika ZCI bikin uang sendiri, Ya. dan bikin pasar sendiri, Ya. yang mata uangnya mata uang sendiri. Ya. Sekarang ditangkap
Ya, saya tidak begitu banyak membaca ya, tetapi eh, segala yang terjadi di Indonesia itu seringkali mendapatkan respon dari masyarakat itu secara politis. Ya, jadi apapun termasuk barusan ya tentang vaksin juga respon dari masyarakat itu pro dan kontra itu dihubungkan dengan politik ya seperti itu. Nah, ini juga kemarin ada kasus ya di Depok ya atau di Jakarta yang barusan disampaikan itu. Ya, Depok atau Jakarta? Di Depok ya? Iya, tentang dirham, dinar yang itu secara sejarah memang kita harus secara apapun yang kita hadapi, wacana yang selalu datang lagi ya, hari ini datang wacana apa, datang apa, seringkali direspon secara politik ya, di mana keberpihakan kita, respon kita ke sana, gitu. Keberpihakan kita, respon kita ke sana. Nah, saya seringkali menyampaikan kepada mahasiswa dalam menghadapi apapun, baca dulu teksnya, baca lagi konteksnya, lalu boleh bicara. Jangan hanya membaca teksnya, tetapi juga konteksnya juga harus dibaca, lalu kemudian boleh bicara, boleh berpendapat. Orang Arab mengatakan ta'allam summa takallam. Ta'allam summa takallam. Ta'allam, pelajari dulu sedalamnya, summa takallam, kemudian bicaralah. Nah, ya artinya sebelum bicara pelajari dulu dan seterusnya. Nah, jadi tentang hal itu memang saya belum baca panjang ya, takut salah pasti gitu. Tapi kita punya sistem yang bernama negara. Negara memiliki undang-undang. Ya, apakah dengan undang-undang itu kemudian kena gitu? Itu tidak boleh hingga ditangkap? Atau memang ada unsur-unsur lain di luar itu yang membuat katakanlah polisi melakukan pilihan yaitu menangkap gitu. Mungkin di sisi yang lain, di tempat yang lain mungkin ada juga yang bertransaksi dengan katakanlah dengan mata uang di luar rupiah. Nah, saya yakin ada undang-undangnya. Dimana kalau memang ada di sana misalkan dengan yuan, dengan dinar, dengan dirham dan lain-lain. Kalau Arab Saudi kan rial ya. Arab Saudi rial ya. Kalau kalau nggak salah memang dirham dan dinar itu pada awalnya menjadi mata uang di kerajaan Romawi dan Persia. Ada uang perak, ada uang emas yang seperti itu. Tapi saya yakin di Indonesia ada undang-undang tentang rupiah, tentang transaksi dengan menggunakan mata uang yang berbasis rupiah atau bukan berbasis rupiah, dan itu ada undang-undangnya. Ya, kita harus pelajari dulu dan juga pelajari tentang konteks di balik itu. Jadi kalau kita hanya mempelajari teks itu ada gambar begini. Oh, begini-begini. Langsung saja hantam gitu ya gambarnya. Kita nggak mempelajari gambar itu, di luar dari gambar itu ada apa? Yang disebut sebagai konteks. Nah, barulah setelah kita mempelajari teksnya, oh gambarnya ini, ternyata konteksnya itu seperti, mohon maaf ya, Raffi Ahmad kemarin dilaporkan ketika ada foto sedang berada dalam pesta setelah divaksin ya. Nah, teksnya itu adalah foto dia sedang berada dalam dunia pesta lah gitu, berkerumun lah gitu, itu teksnya. Tetapi ketika diminta oleh polisi ya, nah itu mempelajari tentang konteksnya. Oh, konteksnya katanya hanya 18 orang, konteksnya juga semuanya sudah di swab dan lain-lain. Jadi kita seringkali terjebak pada teks, foto, judul atau apa. Kita tidak mempelajari apa sih bacaan di bawahnya. Itu konteksnya gitu. Atau apa, kenapa ini terjadi. Jadi penting kita untuk membaca konteks di balik teks.
Dan setelah kita belajar teks, mempelajari lebih dalam tentang konteks, maka kita boleh untuk berkomentar dan lain-lain. Biasanya sering kita melontarkan komentar-komentar baru pada tingkat teks, itu karena dorongan keberpihakan dalam politik kita. Itu yang saya sering hindari. Jangankan yang setelah teksnya tahu, konteksnya tahu, saya seringkali tidak mau berkomentar apa-apa. Ya termasuk hal itu, saya yakin ada undang-undang tentang hal itu, dan kita berharap undang-undang itu juga berlaku bagi setiap mereka yang melakukan transaksi yang menggunakan mata uang di luar rupiah, ya, apakah itu dinar, dirham, atau bahkan yuan dan lain-lain. Demikian untuk hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.